Ketemu lagi sama Bunda Febri. Anak-anak Bunda yang soli dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai belajarnya hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anak-anak Bunda yang solih dan solihah, sebelum Bunda memberikan materi hari ini, Bunda akan menyanyikan lagu dulu ya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis. Bagaimana? Sudah lebih bersemangat bukan? Baik, Bunda ulangi sekali lagi ya, agar lebih bersemangat setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis. Baik, terima kasih anak-anak Bunda yang solih dan solihah. Bagaimana? Sudah siap? Sudah disiapkan alat tulisnya? Baik, kalau sudah siap, ini materinya. Halo anak-anak Bunda yang solih dan solehah. Hari ini kita akan masuk di materi tematik muatan pelajaran IPA tema 6 subtema 2. Anak-anakku sudah siap ya belajarnya? Baiklah, materi pertama ada hewan yang mengalami daur hidup mulai dari hewan muda hingga menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami daur hidup itu berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan bahkan tidak mengalami metamorfosis. Seperti materi kita sebelumnya sudah mempelajari ya, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hewan yang mengalami metamorfosis. Ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong hingga menjadi imago atau hewan dewasa. Contohnya seperti kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna, di mana perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda atau biasa disebut dengan nimfa, dan individu dewasa atau biasa disebut dengan imago. Contohnya seperti kecoa, capung, dan belalang. Nah, anak-anakku paham ya? Untuk lebih paham lagi, Bunda akan berikan contoh metamorfosis tidak sempurna. Nah, tampak gambar daur hidup hewan kecoa. Ya, jadi daur hidup hewan kecoa ini merupakan salah satu serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang biasa disebut dengan nimfa. Bentuk nimfanya ini mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai dia menjadi kecoa dewasa atau imago. Yang kedua, Bunda akan berikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, tampak daur hidup dari hewan nyamuk. Iya, nyamuk ini berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau biasa disebut dengan tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, maka dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga menjadi nyamuk dewasa atau biasa disebut dengan imago. Nah, anak-anakku paham ya? Selanjutnya kita akan bahas tentang daur hidup tumbuhan. Tampak gambar di slide anak-anakku ya, yaitu gambar daur hidup tumbuhan. Nah, tahapan daur hidup tumbuhan ini berdasarkan asalnya terdiri dari biji, contohnya seperti mangga, tunas seperti bambu, geragi contohnya seperti stroberi, rimpang seperti
jahe, steak seperti singkong, dan spora contohnya seperti paku. Nah, anak-anakku, daur hidup tumbuhan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang disebut dengan generatif, di mana merupakan daur hidup tumbuhan yang berasal dari biji, contohnya seperti mangga, rambutan, dan lain sebagainya ya. Dan ada secara vegetatif, di mana merupakan daur hidup tumbuhan yang tidak berasal dari biji, contohnya seperti lumut, lengkuas, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku paham ya? Selanjutnya kita akan masuk di materi tentang manfaat hewan bagi lingkungan apa saja. Yang pertama sebagai bahan pangan. Nah, contohnya seperti ayam, sapi, kambing, ini akan diambil dagingnya dan telur dan susunya ini untuk dikonsumsi. Dan yang kedua bahan sandang. Contohnya seperti rambut domba dan kulit buaya. Kulit dan bulu hewan ini akan banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian atau kain. Yang ketiga sebagai alat transportasi, contohnya seperti kuda, kerbau, dan sapi. Yang keempat yaitu bagi lingkungan, kotorannya dapat menyuburkan tanah karena dari kotoran hewan ini bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Anak-anakku paham ya? Selanjutnya kita akan masuk di materi yaitu manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Apa saja, ada yang tahu? Ya, tampak gambar di slide anak-anakku ya. Antara lain, tumbuhan ini bisa sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Selain itu, tumbuhan sebagai produsen atau biasa disebut dengan penghasil makanan dan dapat digunakan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Selain itu dapat digunakan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi, dan terakhir dapat digunakan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Anak-anakku paham ya? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Silahkan kerjakan kuis yang telah kami siapkan di e-learning sekolah ya. Semangat, karena Bunda yakin di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak Bunda yang soli dan solihah? Semoga anak-anak lebih paham ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bunda yang soli dan solihah, jangan lupa setelah ini mengerjakan kuis di e-learning ya. Dikerjakan satu kali, karena Bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Sebelum Bunda tutup, Bunda mau mengingatkan jangan lupa murojaahnya, sholat 5 waktunya, tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.